Shalom pemirsa Bahana Channel yang saya kasihi. Bersyukur sekali kalau kita bisa kembali bertemu dalam program yang sangat spesial ini. Program Karena Dia di Bahana Channel. Nah, kami berharap kiranya lewat setiap tayangan Karena Dia di Bahana Channel ini bisa menjadi berkat bagi setiap pemirsa dimanapun Anda berada. Nah, kita akan berbincang-bincang dengan seorang narasumber yang kami hadirkan di kesempatan ini. Seorang yang sangat luar biasa. Tentu beliau ini sudah tidak asing bagi kebanyakan umat Tuhan, hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan di Indonesia, bahkan di bangsa-bangsa. Siapa yang tidak tahu atau siapa yang belum pernah mengenal atau mendengar nama seorang Daniel Alexander? Nah, bersyukur sekali saya dalam kesempatan kali ini masih banyak ditemani dengan seorang hamba Tuhan yang sangat luar biasa, kasihnya, kerendahan hatinya yang begitu nyata dalam kehidupan maupun pelayanannya. Nah, saya memanggil Pak Daniel Alexander ini dengan sebutan akrab saya, biasa saya panggil beliau Koden. Shalom Koden. Shalom. Wah. Pak Haryono dan sahabat Bahana yang diberkati Tuhan. Amin. Terima kasih saya dapat kesempatan yang luar biasa. Iya. Terima kasih Koden untuk waktunya. Jadi di kesempatan ini kita bisa ngobrol-ngobrol santai seperti itu, ya. Jadi tidak seperti di seminar atau seperti di ibadah atau di KKR, tidak. Tapi kita ngobrol-ngobrol santai dan semoga dari obrolan ini, ya, Koden bisa menyemangati, memotivasi dan memberi inspirasi bagi rekan-rekan sahabat pemirsa Bahana Channel ini. Nah, Koden, saya tidak akan berlama-lama untuk memperoloh dalam kesempatan ini. Saya akan langsung bertanya saja kepada Koden. Ya, saya melihat Koden ini luar biasa dan sangat istimewa dalam arti seperti ini, Koden. Nah, saya ingin tahu apa rahasia atau apa kuncinya sehingga Koden selama ini bisa menghafal dan mengingat begitu banyak nama orang yang telah Koden kenal, meski mungkin cuma dalam satu kali pertemuan. Ini menarik karena saya tidak banyak menjumpai orang lain atau hamba Tuhan yang bisa menghafal dan mengingat nama begitu banyak orang seperti Koden ini. Ya, Koden bisa share tentang hal ini dulu. Ya, sahabat Bahana, ya mungkin baru yang kenal saya hari ini, apa yang saya mau jawab itu agak sulit dimengerti. Tetapi orang-orang yang dekat dengan saya, yang kenal saya, mereka percaya. Pertama, saya belajar dari Papa di surga. Di banyak penulisan kitab suci, itu ada berapa kali Tuhan berkata, aku mengenal namamu. Aku memanggil kamu dengan namamu. Ya. Bahkan dalam kitab Mazmur dan Yesaya, bintang-bintang itu pun punya nama. Dan ketika Tuhan panggil mereka, mereka tampil. Dikatakan begitu. Maaf ya. Nah, karena Tuhan mengenal kita dengan nama kita, sikap itu, karakter itu diberikan Tuhan kepada saya. Sehingga saya kalau ketemu orang, saya nggak berusaha menghafal namanya, tapi nggak tahu. Begitu contohnya, saya baca nama mereka tukang parkir, security, sopir taksi, itu anak-anak saya tahu. Istri saya juga kagum. Nah, begitu saya lihat namanya, apalagi pernah interaksi tentang Injil, langsung nyantol di pikiran ini. Itu yang pertama. Yang kedua, sadarilah kita tanpa Tuhan itu bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Saya percaya sahabat Bahana setuju kalau saya katakan kalimat ini. Kita, presiden, orang kaya, gubernur, posisi apapun, pendeta besar, tanpa Tuhan
kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Ya. Nah, Roh Kudus terus memberi saya kesadaran itu. Karena kesadaran itu, akhirnya saya diberi karakter, diberi sikap untuk selalu membuat orang lain itu adalah siapa-siapa. Ngerti nggak maksud ini? Ya. Jadi saya memanusiakan mereka. Maka itu saya beri contoh, ya sahabat mana. Saya mengajarkan kepada semua orang yang saya temui, apalagi kalau saya khotbah. Misalnya di pertemuan acara-acara yang ramai, pesta semuanya. Dan ada banyak keluarga datang yang biasanya bawa babysitter ya untuk anaknya. Saya itu ngajar begini, tolong ya, kalau kita ketemu teman-teman kita di acara apa saja dan teman kita itu bawa babysitter, tolong sapa, tanya, siapa namanya Sus atau Mbak, sebut namanya. Itu orang merasa dihargai sekali. Jangan kita cuma sibuk dengan teman kita, bosnya si babysitter. Itu merendahkan orang itu. Nah, dengan hal kedua ini saya belajar menempatkan setiap orang siapapun dia. Maka itu dengan tukang parkir, security, dengan apa itu cleaner, janitor di toilet-toilet umum, di mana saja saya berada, tukang sapu di bandara, saya selalu panggil dengan namanya. Karena Tuhan menghargai saya yang bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, saya jadi apa-apa dan siapa-siapa, maka saya harus menghormati mereka seperti itu. Yang ketiga, tujuan saudara dan saya hidup dipanggil sebagai anak Bapa di surga, sebagai murid-murid Tuhan Yesus, dan sebagai teman sekerjanya. Sasaran utama kita adalah orang atau manusia, bukan fasilitas. Maka itu saya dikenal di antara banyak teman. Saya ini punya istilah gini, saya nggak peduli mereka itu siapa. Pokoknya kalau dia orang, saya harus berbuat sesuatu. Nah, kalimat ini ternyata berkesan. Jadi saudara, dimanapun kita ketemu, pokoknya dia orang. Asal dia itu manusia. Manusiakan dia. Sebab untuk dia Yesus itu mati. Nah, 3 hal ini yang Koden alami dalam hidup. Maka itu otomatis jadi hafal. Karena Koden memanusiakan mereka. Koden menempatkan mereka. Sebagaimana Tuhan menempatkan mereka di posisi yang luar biasa. Wow, luar biasa ini Koden. Ya sahabat Bahana, kita melihat dari sosok seorang Daniel Alexander. Saya pertama kali berjumpa beliau, seingat saya antara tahun 84-85. Waktu itu dalam sebuah forum retreat mahasiswa Kristen. Dan masih kurus sampai sekarang. Sama. Waktu itu saya masih kurus. Iya. Nah, saat itu saya pertama kali ketemu Koden ini. Dan setelah berkenalan, wah luar biasa. Setahun, 2 tahun kemudian ketemu lagi. Beliau ini langsung masih mengingat nama saya. Itu sangat berkesan sekali buat saya. Dan saya melihat inilah salah satu kelebihan atau keistimewaan Koden. Dan ini dikenal, diakui oleh teman-teman saya yang mengenal Koden. Jadi Koden sampaikan 3 kunci, 3 rahasia. Yang pertama tadi, karena di Alkitab Tuhan selalu menyebut nama, ya, bahkan bintang-bintang pun ada nama-namanya. Yang kedua, bahwa tanpa Tuhan kita ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Karena itu Koden selalu menempatkan diri bahwa hanya di dalam Tuhan kita menjadi siapa-siapa dan apa-apa. Dan yang ketiga tadi luar biasa, Tuhan selalu berurusan dengan orang. Dan inilah yang harusnya juga memotivasi, mendorong kita di dalam setiap kita berinteraksi, setiap ketemu orang, bahkan melayani orang. Ya kita fokusnya kepada orang, sama dengan Yesus fokusnya kepada orang untuk memanusiakan manusia. Saya percaya ini sangat memberkati kita semua. Haleluya. Nah Koden, ini yang berikut Koden saya mau tanya. Koden kan waktu saya mengenal Koden, waktu itu Koden tinggal di Surabaya, juga sudah melayani di banyak gereja, di banyak tempat, bahkan keliling seluruh Indonesia, keliling dunia bahkan. Tetapi apa yang kemudian dan pada akhirnya membuat Koden memilih
dan memutuskan untuk mendedikasikan diri dan hidup Koden bagi tanah atau bagi rakyat Papua. Padahal bukankah sebenarnya jauh lebih nyaman kalau Koden waktu itu menetap aja, tetap tinggal stay di Surabaya, toh masih bisa pelayanan kemana-mana. Nah, ini apa yang menjadi latar belakang Koden akhirnya memilih dan memutuskan untuk hidup bagi masyarakat Papua sampai hari ini. Nah, baru setelah 2 tahun kemudian saya ketemu dengan hambanya ini, beliau ini masih mengingat saya, masih ingat nama. Itu luar biasa bagi saya, dan saya sangat terkesan sekali dengan hal ini, karena tidak banyak orang, bahkan hamba Tuhan yang bisa seperti Koden ini. Dan kita sudah mendengar rahasianya. Koden sampaikan 3 hal tadi, dan kiranya ini menjadi motivasi, penyemangat kita untuk berorientasi kepada manusia, karena itulah yang Tuhan inginkan. Kita belajar dari sosok seorang Daniel Alexander ini, sangat-sangat luar biasa. Nah, Koden, ini sekarang terbersit pertanyaan berikut yang ingin saya sampaikan ke Koden. Kan saya mengenal Koden pertama kali waktu itu Koden tinggal di Surabaya, melayani juga di Surabaya, bahkan keliling kemana-mana ke berbagai kota di Indonesia, bahkan ke luar negeri, yang sebetulnya sudah enak sekali waktu itu. Nah, pertanyaan saya ini seperti ini, tetapi kenapa akhirnya kok Koden itu lebih memilih dan memutuskan untuk mendedikasikan hidup atau diri Koden bagi Papua? Ini luar biasa. Sudah enak di kota metropolis Surabaya, tapi kok maunya Koden hijrah ke Papua yang jarang dilirik orang kota bahkan. Nah, padahal kan Koden lebih enak sebenarnya waktu itu tinggal saja di Surabaya, toh bisa melayani juga. Kenapa akhirnya Koden kok milih Papua? Apa yang menjadi motivasi atau latar belakang Koden mengambil pilihan itu? Silakan, Koden. Ya. Harus bisa bacakan enggak Yeremia 9 ayat 23 dan 24. Baik, nah, sahabat Bahana, ini 2 ayat yang memotivasi saya untuk saya ke Papua. Sebetulnya bukan cuma Papua, tapi secara umum dibacakan oleh Pak Har. Yeremia 9, 23 dan 24. Ya. Nah, baik. Sahabat Bahana, saya akan bacakan 2 ayat ini tadi yang disampaikan Koden di Yeremia 9 ayat 23 dan 24. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Ya, Koden, silakan ini ayatnya. Ya, sahabat Bahana, kalimat terakhir ayat 24 itu yang membuat hidup saya harus berubah. Sungguh semuanya itu kusukai. Ya. Apa semuanya? 4 hal tadi. 1, bahwa saudara dan saya hidup memahami dan mengenal Tuhan. 2, Tuhan itu adalah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Nah, jadi saya sadar, saya dipanggil menjadi anak-anak Bapa di surga, menjadi murid Tuhan Yesus, menjadi teman sekerjanya. Itu untuk menyatakan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi dengan cara kita mengenal dan memahami Dia. Nah, saya mulai cari daerah mana di Indonesia yang penduduknya, rakyatnya mengalami ketidakadilan yang paling tidak adil. Nah, waktu itu saya sudah tinggal di Amerika. Saya masih ingat waktu itu tahun 89 bulan Agustus, saya tinggal di Pasadena. Di rumah Dr. Adi Sutanto, hamba Tuhan dari Bang Sri
yang sekarang ada di Kopeng, Jawa Tengah. Pak Dr. Adi Sutanto ini yang mengajak saya pertama kali ke luar negeri. Nah, saya sudah mapan, pelayanan saya di Amerika sudah oke, pelayanan saya di Eropa juga aduh sudah mapan. Saya sudah punya permanen residen di Australia. Wow. Nah, waktu bulan Agustus tahun 89 di rumah Pak Adi Sutanto di Pasadena, California, saya mendapat buku From Jerusalem to Irian Jaya. Loh, tema judulnya kok aneh, bukan From Jerusalem to Indonesia, spesifik to Irian Jaya. Ringkas cerita. Dari buku itu Tuhan panggil saya untuk ke Papua. Nah, saudara, kita tahu sampai hari ini tahun 2021 Papua dan Papua Barat adalah provinsi yang sangat tidak adil masyarakatnya. Kenapa? Lihat, pepatah Indonesia jelas, Indo ayam mati di lumbung padi, itulah orang Papua. Tanahnya kaya, emasnya, uraniumnya, aluminiumnya, semua. Lalu kekayaan lautnya, kekayaan hutannya, wih, luar biasa. Masih ingat sampai Elon Musk yang terakhir ini milih biak untuk menaikkan satelitnya. Wih, luar biasa. Papua ini jadi incaran bangsa-bangsa di dunia. Tapi rakyatnya menderita dan miskin. Nah, Haryono, itu panggilan Koden. Wow. Ada ketidakadilan di Papua. Koden harus pindah ke sini untuk menyatakan kasih setia Tuhan, keadilan Tuhan, dan kebenarannya. Karena itu yang Tuhan sukai. Lanjutkan. Wah, luar biasa sekali sahabat Bahana. Inilah yang mendorong Koden akhirnya menetapkan, memilih, memutuskan untuk melayani di Papua. Didasari 3 hal tadi untuk menunjukkan kasih setia Tuhan, keadilan Tuhan, dan kebenaran Tuhan di tanah Papua yang sampai hari ini masyarakatnya banyak mengalami ketidakadilan. Ini sangat luar biasa, sangat luhur, sangat mulia. Dan harusnya kita umat Tuhan di Indonesia ini yang tinggal di kota-kota besar, mari kita mendukung, kita mendorong, kita mengikuti jejak pelayanan Koden untuk memperhatikan mereka yang tidak adil, mereka yang mengalami kemiskinan, keterbelakangan, dan sebagainya. Ini luar biasa. Nah, Koden, saya ingin tahu kan, biasanya kan orang berkata bahwa di balik seorang pria yang hebat itu pasti atau tentu ada seorang wanita yang hebat juga, yaitu istrinya. Nah, meski mungkin sosok istri ini tidak banyak tampil di depan publik. Nah, Koden bisa ceritakan bagaimana atau seperti apakah selama ini Bu Louis atau Cik Louis saya pemanggilnya bisa mendukung Koden secara penuh, ya, meski harus meninggalkan segala kenyamanan hidup di kota besar. Bahkan Cik Louis dulu tinggal di Kanada juga, tapi kenapa akhirnya kok juga mau bersama Koden melayani di Papua? Koden, mari silakan disiarkan ini. Ya, rekan-rekan saya yang angkatan dengan saya, mereka tahu bahwa saya ini takut menikah. Kenapa saya takut menikah? Karena selama itu saya jadi hamba Tuhan, saya ini belum menemukan istri ideal dari rekan-rekan hamba Tuhan yang bisa 100% support suaminya dalam pelayanan. Nah, sebelum saya ke Papua, sahabat Bahana, saya ini sudah diberi hati Tuhan untuk memperhatikan orang-orang susah, orang-orang miskin. Saya nggak tahu, umur 9 tahun ayah saya meninggal. Waktu dia meninggal, dia masih sangat muda, umur 31 tahun. Dan kami keluarga yang cukup miskin setelah ayah meninggal. Nah, rupanya panggilan Tuhan sudah ada di situ. Saya itu sangat tidak bisa melihat orang, anak-anak nggak bisa makan. Nah, rupanya itu panggilan Tuhan. Nah, itu ada. Terus setelah saya jadi hamba Tuhan, wah, saya suka memperhatikan. Nah, saldo saya, uang saya itu sering nol karena saya suka berbagi. Bahkan sahabat Bahana, maafkan saya cuma cerita. Sampai detik ini, hari ini, ada sebuah perasaan yang Roh Kudus taruh di hati saya.
Kalau di tabungan saya ada saldo, saya merasa berdosa sekali kalau saya simpan saldo itu. Berarti ada orang yang perlu, saya belum tahu dan saya nggak bisa bagi. Nah, yang ini jangan diikuti kalau nggak bisa, nanti ribut. Nah, karena Tuhan menaruh saya sikap seperti itu, ya mana ada istri yang mau diajak miskin terus, kekurangan terus. Iya, iya. Betul tidak? Iya. Nah, tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu saya membutuhkan penolong. Nah, Tuhan berikan. Nah, jadi kakaknya itu pendeta di Kanada, di kota Toronto. Tahun 85 saya diundang. Nah, itu pertama kali saya ketemu. Tapi kami nggak ada pikiran apa-apa. Sampai tahun 91 ketika Tuhan, ini loh, saya itu dipaksa Tuhan untuk menikah. Keren ya. Yang Tuhan tunjukkan, orang pertama yang tahu bahwa dia jodoh saya, itu namanya Ibu Linda Bernard, adik ipar dari pendeta Insinyur Niko Nyotorharjo, istrinya Pak Bernard Nyotorharjo. Saudara, 1 November 86. Ketika itu Ibu Linda ini pertama lihat calon istri saya, kami nggak ada apa-apa. Langsung Roh Kudus bilang, Den, itu loh jodohmu. 86, kami menikah 92. Saya tertawa. Saya bilang, Ci, saya nggak mau menikah kok. Sudahlah, karena akhirnya Tuhan luar biasa. Dan betul, maka itu saya pesan kepada orang-orang muda, kalau mau menikah, carilah istri yang mau diajak miskin. Masih suara panjang umur. Maaf, saya berkata ini. Serius. Bayangkan istri saya ini warga negara Kanada. Tapi bisa betah tinggal di Nabire. 1 mall aja nggak ada. Nabire ini kota yang lampu lalu lintasnya cuma ada 2. Jangan tertawa lu ya. Ya. Kota ini kecil. Tapi selama pandemik ini, saudara, istri saya tiba di Nabire waktu itu bersama dengan saya tanggal 11 Maret 2020. Sampai hari ini sudah hampir Maret lagi 2021, dia belum keluar Nabire sama sekali. Bisa nikmat. Maka itu betul yang Pak Aryono katakan, kalau saya salah menikah, hancur pelayanan ini. Puji Tuhan. Nah, saya pesan begini loh ya, yang nggak pingin kawin aja dikawinkan kok sama Tuhan. Apalagi yang pingin sabar, asal jangan milih sendiri, biar Tuhan yang milih. Lanjut. Amin, amin. Wah, sahabat Bahana luar biasa. Koden yang awalnya tidak ingin menikah, tanda petik, dia katakan tadi dipaksa Tuhan, akhirnya menikah dan dipertemukan dengan seorang wanita yang menjadi penolong yang sangat sepadan bagi Koden sampai hari ini. Kita terberkati lewat kehidupan Koden dan Cik Louis yang saling bisa mendukung satu dengan yang lain, meskipun melayani di tempat yang jauh dari keramaian kota besar. Luar biasa. Nah, Koden, ini maaf karena waktu yang agak membatasi kita, mungkin perbincangan kita juga akan kita akhiri sebentar lagi, Koden. Tapi ada satu hal yang ingin saya tanyakan, hal lagi kepada Koden. Kan Koden ini juga dikenal sebagai sosok hamba Tuhan yang telah mengangkat begitu banyak anak di berbagai daerah, di berbagai kota di Indonesia. Nah, apa yang mendorong Koden akhirnya juga mau-maunya mengangkat anak-anak yang tadinya sama sekali tidak Koden kenal. Bahkan banyak di antara mereka yang diambil dari latar belakang anak-anak keluarga broken home yang bermasa depan suram seperti itu. Apa yang mendorong Koden bisa mau menerima dan mengangkat anak-anak sedemikian banyaknya sampai hari ini? Mungkin tidak tahu ada berapa ratus atau ribuan, dan Koden biayai hidupnya, sekolahnya. Ini silakan Koden bisa sharekan ini. Ini luar biasa ini. Oke, sahabat Bahana yang baru tahu kisah ini, supaya hari ini saudara tahu. Ya, sampai akhir sebentar awal Februari yang lalu lulus S1 yang terakhir, kalau saya hitung dia itu S1 yang saya luluskan yang ke-490 sekian. Wow. Nah, dia ini anaknya tukang cuci. Suatu hari saya kunjungan ke sebuah kos anak saya. Nah, ada ibu-ibu
yang wajahnya muram sekali. Aduh, Roh Kudus gerakkan. Saya tanya, Ibu, terima kasih ya sudah bantu anak saya untuk Ibu cuci baju. Iya. Ibu kenapa kok susah? Dia nangis. Dia bilang, anak saya ini sudah diterima di universitas ini, di mana tempat kos itu ada. Tapi kami nggak bisa bayar. Ringkas cerita, saya bilang, saya mau kuliahkan anak Ibu. Dia kaget. Nah, awal Februari kemarin dia lulus S1 bidang kesehatan masyarakat. Nah, itu S1 yang 490 sekian. Sejak tahun 81 pertama kali saya memuliakan seorang anak dari desa di Kabupaten Nganjuk. Nah, saya meluluskan 52 master S2. Saya meluluskan bersama istri saya 6 doktor. Saya meluluskan 14 dokter umum dan 2 spesialis. Dan terus selama kami masih diberi kesempatan hidup, kami akan mencari anak-anak yang tidak punya masa depan. Nah, ayatnya ada 2. Yang pertama bacakan Maleakhi 4 ayat 6. Ada 2 ayat ini yang memotivasi saya untuk mengangkat sebanyak-banyaknya anak yang hancur hidupnya, dari keluarga yang broken, dan seterusnya. Maka itu kalau saudara tahu, satpam, anak tukang becak, tukang parkir, anak sopir taksi, saudara-saudara, orang-orang yang kerja di toilet-toilet umum, kalau Roh Kudus suruh saya ambil, saya berikan masa depan. Silakan Pak Har baca Maleakhi 4 ayat 6. Baik, Dan sahabat Bahana, Maleakhi 4 ayat yang ke-6 ditulis demikian. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku, Tuhan, datang memukul bumi sehingga musnah. Ini ayat Maleakhi 4 ayat 6 Koden. Wih. Ya. Ya, sahabat Bahana, tidak ada penulis siapapun, peramal manapun, mau Joyoboyo, mau Nostradamus, atau Mama Lemon, siapa peramal terkenal itu? Ya. Peramal itu kok, ya. Pokoknya tidak ada peramal dan penulis siapapun di dunia yang pernah menulis bagaimana bumi bisa musnah. Itu hanya Maleakhi 4 ayat 6. Nah, saya kaget. Kalau bumi musnah, wih, celaka semua manusia. Tolong sahabat Bahana catat. Satu-satunya penyebab bumi musnah bukan karena tsunami, bukan karena gunung meletus, bukan karena gempa bumi, bukan karena perang nuklir. Ngeri. Satu-satunya bumi ini musnah kalau ayah menyakiti hati anak-anaknya, maka anak-anak juga sakit hati dengan ayah. Kalau ayah dan anak, anak dan ayah tidak dibolehkan hubungannya, bumi ini musnah. Saya kaget. Kok sengeri itu? Nah, ini ayat terakhir Perjanjian Lama. September 84, waktu itu saya di Salatiga, saksi hidupnya masih banyak. Mahasiswa yang waktu itu masih kuliah di Satya Wacana membuat acara KKR mahasiswa di GPD, Gedung Pemerintah Daerah di Salatiga, September 84. Pertama kali saya dapat pewahyuan. Ayat pertama Perjanjian Baru. Itu mana? Roh Kudus tanya kepada saya. Ya, saya jawab Matius 1. Salah. Secara kronologis, firman yang pertama untuk menandai Perjanjian Baru dimulai, itu ternyata Lukas pasal 1. Ketika Gabriel datang menjumpai imam besar Zakaria yang sedang bertugas di hari raya Grafirat di ruang Maha Kudus. Ternyata firman pertama untuk memulai Perjanjian Baru
adalah firman yang sama yang diucapkan oleh Maleaki pasal 4 ayat 6. Coba saudara lihat Lukas 1:17. Begini kata Gabriel kepada Zakaria, anakmu itu nanti akan berjalan dengan kuasa Elia untuk memulihkan hubungan bapak dengan anak. Wih, saudara bayangkan, firman terakhir perjanjian lama adalah membuat hati bapak dibalikkan ke anak supaya anak-anak mengasihi papanya. Firman yang pertama memulai perjanjian baru sama. Ya, saya tidak tahu bagaimana perasaan saudara, tapi ketika saya dapat pewahyuan itu, sahabat Bana mengambil keputusan sejak September 84. Saya harus mengambil pelayanan Elia akhir zaman. Untuk memulihkan hati bapak-bapak kepada anak-anaknya. Ayat kedua, Yohanes 14 ayat 8. Lihat ayat ini. Yohanes 14 ayat 8. Ini unik ayat ini, saudara. Baik, sahabat Bahana, saya bacakan Yohanes 14 ayat 8 berkata demikian. Kata Filipus kepadanya, kepada Yesus, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Ya, itu bunyi ayatnya, Koden. Sahabat Bana, ya, pertama kali saya dapat ayat ini gara-gara masalah ini. Kenapa kejahatan itu kok nggak berkurang, malah bertambah? Narkoba, pornografi, kemabukan, perjudian, pembunuhan, pemerkosaan, kerusakan dalam rumah tangga, perceraian. Ini sampai kapan? Suatu kali saya merasa kasihan para polisi, kerjanya berat. Nah, saya itu mikir gini, saya percaya di Alkitab pasti ada jawaban. Kapan dosa itu bisa diakhiri? Kapan manusia itu nggak berbuat dosa lagi? Sederhana. Kalau setiap manusia bisa berkata cukup, puas, komplit, kenyang, utuh, komplit, lengkap, maka dosa tidak laku di dunia. Amin. Nah, saya percaya, sahabat Bana, Alkitab itu satu-satunya buku yang bisa menjawab semua permasalahan hidup manusia di dunia. Akhirnya saya cari di mana ada kata cukup di Alkitab dan penyebabnya apa. Saya ketemu Yohanes 14 ayat 8. Kata Filipus kepada Tuhan Yesus, Guru, Tuhan, tunjukkanlah figur seorang ayah. Tunjukkanlah Papa Romo, Papa buat kami. Maka kalau seorang figur Papa itu hadir, kami ini cukup, kami ini lengkap, kami ini kenyang, kami ini puas, kami ini komplit, nggak perlu apa-apa lagi. Oh ya, sekarang terbukti. Cari semua teori psikologi, ternyata dunia mengakui, sahabat Bana, figur seorang ayah itu yang membuat hidup ini cukup, lengkap, kenyang, puas, dan sebagainya. Pantesan kenapa setan lebih banyak merusak fungsi ayah daripada fungsi ibu? Karena secara naluri hampir tidak ada ibu yang menyakiti hati anak. Karena ibu tahu susahnya mengandung dan melahirkan, tapi ayah yang dirusak. Nah, itu sebabnya Koden mengambil keputusan supaya bumi tidak dimusnahkan, supaya tidak ada kejahatan lagi. Carilah sebanyak-banyaknya orang yang kehilangan figur ayah. Bahkan
Firaun pun merindukan figur ayah. Ayat terakhir ini. Bacakan Kejadian 45 ayat 8. Saya kaget sahabat Bana, ternyata ada tulisan ini. Firaun, raja keren, perlu figur ayah. Kejadian 45 ayat 8. Ya. Terima kasih Tuhan untuk pewahyuan yang luar biasa. Amin, amin, amin. Baik sahabat Bahana, saya bacakan ayatnya. Kejadian 45 ayat 8 ditulis demikian. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ya, itu Koden. Sahabat Bana, iya, sahabat Bana, kita nggak tahu umur Firaun berapa waktu itu. Tapi umur Yusuf kita tahu. Waktu dia menghadap Firaun, dia umur 30 tahun. Ya. Waktu Kejadian 45 ditulis, Yusuf sudah 7 tahun jadi raja. Berarti dia umur 37 tahun. Nah, bayangkan sejak umur 30 tahun, Tuhan mengangkat Yusuf jadi papanya Firaun. Nggak lucu. Nah, apa fungsi papa? Ada 3. Memberi rasa aman, secure. Maka itu kalau ada papa, anak-anak merasa nyaman, merasa aman. Nah, Firaun itu figur yang unsecure, yang merasa nggak aman. Tapi begitu ketemu Yusuf, wih, dia aman. Maka itu Tuhan angkat Yusuf jadi bapaknya Firaun. Luar biasa. Lihat, Yusuf adalah satu-satunya pribadi yang tercatat di Alkitab yang mewakili Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Baca baik-baik ayat 8. Nah, inilah sahabat Bana, pertanyaan terakhir dari Bana apa namanya? TV. Bana apa? Sahabat Bana ini, kenapa Tuhan memakai saya untuk menjadi bapak buat banyak orang anak firman Tuhan ini? Ayo semua kita jadi wakil-wakil Papa di surga untuk menyembuhkan sebanyak-banyaknya orang. Nah, yang unik tidak sedikit orang-orang yang lebih tua dari Koden itu manggil Papa, manggil Papi. Karena mereka dari kecil nggak punya figur itu. Iya, ini luar biasa. Bahkan ada satu anak ya, perempuan, dia itu yatim piatu, dia dibesarkan oleh omanya. Nah, setelah ketemu kami, anak ini panggil Papa Mama. Nah, suatu hari kami ketemu omanya, karena omanya ingin ketemu, kaget. Kami dipanggil Papi Mami oleh omanya yang umurnya lebih tua dari kami. Oke, saya serahkan. Wah, sahabat Bahana, saya percaya lewat program ini karena dia, semua karena dia, karena Tuhan melalui kehidupan hambanya Daniel Alexander atau Koden ini yang menjadi berkat bagi begitu banyak orang, bagi bangsa-bangsa. Koden sudah menjadi berkat bagi masyarakat Papua. Koden menjadi berkat yang luar biasa. Dan juga bagi anak-anak yang tidak punya masa depan cerah tadinya, Tuhan melalui Koden, Tuhan angkat anak-anak itu. Kita melihat sosok seorang Daniel Alexander dengan hati bapaknya yang luar biasa. Nah, harusnya inilah juga yang mendorong kita semua orang percaya, dimanapun. Mari kita juga belajar dari seorang Daniel Alexander. Buka hati, miliki hati Bapa, supaya kita juga menjadi berkat dimanapun kita berada. Lewat program Karena Dia ini, kiranya kita terus disemangati, kita diberkati, kita dikuatkan dan diinspirasi lewat hamba Tuhan yang hadir bersama-sama kita. Nah, Koden, ini terakhir sebelum kita akhiri perbincangan kita, mungkin ada pesan Koden bagi hamba Tuhan, bagi umat Tuhan, bagi gereja Tuhan yang ada di Indonesia saat ini, khususnya di tengah masa pandemi ini. Mungkin ada pesan khusus yang ingin Koden sampaikan. Silakan. Sebagai closing statement atau penutup dari perbincangan kita kali ini. Silakan Koden. Ya. Baik. Sahabat Bana, saya punya kalimat ini. Papa di surga dan Tuhan Yesus dan Roh Kudus di dunia ini tidak punya siapa-siapa kecuali gereja, satu-satunya milik Tuhan. Ya,
satu-satunya milik Tuhan itu cuma gereja. Nah, gereja inilah satu-satunya harapan Tuhan untuk menyelesaikan semua rencana kekalnya kepada dunia. Yes. Jangan memaksa Tuhan untuk cari pengganti gereja. Nanti nggak kalimat ini. Maksudnya jangan gimana? Memaksa Tuhan untuk mencari malaikat atau yang lain buat menyelesaikan rencana kekalnya. Nggak bisa. Dia hanya punya satu, yaitu gerejanya. Nah, selama pandemik ini 100% gereja tidak ada ibadah hari Minggu. Jadi bagaimana? Justru selama pandemik ini kita harus berterima kasih kepada COVID-19. Karena dengan COVID-19 gereja dipaksa untuk kembali jadi garam dan terang di masyarakat. Amin. Karena gereja tidak lagi perlu latihan musik, ya, cetak warta, tidak perlu lagi rapat-rapat ini karena nggak ada ibadah. Berarti seminggu penuh, 24 jam sehari, 7 hari seminggu kita bisa langsung ke masyarakat untuk jadi berkat. Amin. Ini tips saya selama pandemik ini. Ayo kita langsung ke tetangga-tetangga kita, ke anak-anak sekitar kita. Bahkan sahabat Bahana, sejak pandemi dan harus online, saya ini masang wifi di cukup banyak gereja di desa-desa. Wow. Tolong catat, apa tujuan saya pasang wifi? Kan murah, di Jawa itu murah, di Papua mahal. Ya saya pasang banyak wifi di gereja-gereja. Tujuannya supaya rekan-rekan pendeta bisa ikut Zoom belajar. Lalu ini tujuan saya, undang anak-anak tetangga yang nggak punya pulsa data, pakai pulsa wifi di dalam gereja. Bahkan saya ngajak beberapa rekan yang cukup mampu untuk hari-hari tertentu anak-anak tetangga sambil belajar sediakan makan siang. Lalu saya undang pemuda-pemuda gereja itu yang bisa jadi tutor untuk anak-anak itu. Itu jadi berkat sahabat Bahana. Inilah tugas kita. Ayo kita berbagi selama pandemik ini. Jadi gedung gereja kita nggak kosong, dimanfaatkan jadi sekolah untuk anak-anak belajar online. Puji Tuhan, ada banyak lagi karena waktu. Saya kembalikan. Luar biasa sahabat Bahana, pesan Koden bagi kita semua, ya khususnya umat Tuhan di Indonesia. Mari justru di tengah masa pandemi ini kita bangkit untuk menjadi garam, terang, berkat bagi masyarakat. Karena disitulah Tuhan memanggil dan menempatkan kita. Luar biasa, lewat sharing Koden saya percaya hari ini kita diberkati dan kita diinspirasi. Koden, sekali lagi terima kasih untuk waktunya dalam perjumpaan kali ini dalam suasana yang terbatas. Kiranya tetap semangat melayani Tuhan. Sebelumnya, Koden mau tunjukkan foto Cik Luis. Oh ya. Tadi kalian belum lihat, bukan? Ya, betul, sahabat Bahana. Luisnya ada di kebun. Kita bisa melihat sebentar sosok penolong. Kelihatan nggak itu? Ya, kelihatan Koden. Bisa kelihatan? Bisa kelihatan. Itu. Ya. Kelihatan ya. Itu foto-foto kami. Di luar negeri semua Koden ya, itu foto-fotonya. Kebanyakan itu yang itu pajang istri saya itu di luar negeri. Iya, wah. Baik Koden, terima Kelihatan kasih. Ya. Oke, puji Tuhan. Terima kasih Koden ya, untuk waktunya. Sama-sama Sebentar. Oke. Ya. Tuhan memberkati. Ya. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Buat Andi TV atau TV Andi, buat Bahana sukses. Terima luar kasih. Biasa. Sampai ketemu. Amin. Selamat menjadi pelaku firman. Amin. Oke. Baik, sahabat Bahana, demikian perbincangan saya dengan hambanya Daniel Alexander, dan semoga ini menginspirasi, semoga ini menjadi penguat kita semua di tengah masa yang sukar ini. Tuhan Yesus memberkati.